Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kesehatan sehingga kita dapat berkumpul kali ini dalam acara pendampingan individu 2 untuk visi dan prakarsa perubahan sekolah oleh calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Banjarnegara Erna Setiawati, saya sendiri. Adapun susunan acara pada hari ini yaitu pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga persiapan diskusi yang akan disampaikan oleh pengajar praktik. Kemudian berikutnya adalah penyampaian visi oleh calon guru penggerak. Acara berikutnya adalah penutup. Untuk memulai acara di siang hari ini, marilah sama-sama kita membaca basmalah bersama-sama. Saya hantarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya yaitu sambutan. Kepada beliau Bapak Kepala Iswandi SPDSD, kami persilakan untuk memberikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah, mari kita banggakan pada Allah yang mana pada siang ini kita bisa melaksanakan kegiatan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, acara pada hari ini semoga bisa berjalan lancar dan diikuti dengan seksama, juga bisa membawa manfaat bagi Bu Erna Setiawati dan teman-teman yang belum mengikuti. Untuk ini, kepada teman-teman yang belum mengikuti, untuk diikuti jejaknya sehingga panjenengan nanti tidak repot banget. Karena yang pertama kan dak duduk, kalau kita sudah sering lancar. Dan kepada Bu Erna nanti kalau sudah bisa ya tolong dibimbing, diwarai supaya program pemerintah ini tercapai. Kalau di kita ini ada gurunya ada 6, tapi yang ada masih peluang untuk ikut ada 4, Bu. Kalau yang 1 udah mau pensiun, tidak usah. Ya, dia takut lulus, bingung tok, ya, takut lulus, pikir lulus seperti itu. Semangat kepada yang masih muda-muda. Saya yang tua yang mendoakan semoga kamu bisa mencapai cita-cita, sukses, mendukung program pemerintah. Kepada Ibu, terima kasih, selamat datang, dan bimbingannya kepada guru sini. Kemudian kepada guru yang sedang ikut apa? Sudah jadi? Oh, sedang ikut ya.
Oh gitu ya. Moga saling kolaborasi lah. Tidokan. Saya ngisi apa-apa juga tidokan. Ya. Karena kita di internet sudah bisa jawabannya, dan mungkin dia hanya moles titik lah. Ya. Ini kan kita ya udah prakarsa banget prakarsa. Terus perubahan. Lah itu sesuai apa tidak saya sendiri belum jelas itu. Yang ya orang ngerti persis karpet priwe. Jadi kalau kayak gini. Memang ini kalau menurut aku sih kudune guru-guru sing seasonal di Bintek apa di Diklat nang Solo apa nang Surya Duda. Jadi nanti kita juga enak sedikit banyak sudah ada dapat. Kalau dulu kan ada TOT pelatih tapi dia sudah dilatih nanti untuk melatih di sini. Mungkin itu sudah. Dan pada yang muda zamannya kayak gini ya. Waktu aku zamannya bermutu, ya seperti itu. Saya 3 kali ikut kegiatan bermutu. Alhamdulillah dapat samu. Saya ikut laptop. Samunya kan lumayan Solo, ya 1.400 atau berapa. Iya. Nanti makanan nggak tahu jenengnya lah. Umpama pakai sih, tapi ya kesel dong. Kan mengide, ngomongin baik seperti itu. Nah ini kalau kegiatan ini dananya ada apa tidak saya kurang tahu. Ya ada ya silakan, tidak ada ya silakan. Tapi di sini tetap semangat. Nah, karena biayanya ya semangat seperti itu. Kemudian pada kegiatan ini kita episodenya kapan Bu selesai? Juli awal nanti disambung yang 8 kayak gitu. Oh belum selesai. Oh iya, jadi nanti kita semacam ada induksi ya. Langsung siapa itu saya pikir. Kalau kita mau maju 3 di sini boleh. Boleh. Ya. Tapi yang dia masih 40-an. Generasi 40-an nanti saya masukkan 3. Begitu dulu. Jadi terima kasih panjenengan sudah bersedia membantu membimbing guru di Simbangula. Akhirnya saya akhiri, minta maaf bila ada banyak salah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama Umu Stiani, yang kedua Terima kasih kepada beliau Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 2 Simbang. Acara berikutnya itu akan disampaikan oleh Ibu pengajar praktek kita, Ibu Maya Karun. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Iswandi SPD SD, mudah-mudahan tidak salah, selaku Kepala Sekolah SD Negeri 2 Simbang. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru semua, ini masnya, ya Bapak Ibu Guru dan karyawan dari SD Negeri 2 Simbang. Sebagai insan Pancasila, marilah kita mengawali kegiatan hari ini dengan mengucap syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat rahmat dan ridho-Nya lah hari ini kita semua dapat berkumpul
di ruangan ini dalam keadaan sehat untuk melaksanakan kegiatan pendampingan individu yang kedua, yang salah satu kegiatannya adalah visi dan prakarsa perubahan sekolah. Yang kedua, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya, ini sudah siang, sudah kenyang gitu ya. Acara selanjutnya kan biasanya tinggal liar-liar gitu ya. Saya yakin Pak Iswandi kalau sudah jam segini mungkin tinggal nunggu jam konsul saja gitu ya. Mungkin sedang saatnya ngantuk, tapi saya merusui di sini untuk mendampingi Bu Erna dalam episode untuk dapat lolos sebagai guru penggerak. Sudah lolos menjadi TGP menurut saya itu sudah karunia yang sangat luar biasa, sehingga saya mohon dukungannya Bapak Ibu semuanya. Tapi tadi dengan track record Bapak Kepala Sekolah yang sudah mengikuti banyak kegiatan, saya yakin Bu Erna itu akan sangat terbantu. Karena menurut saya kalau perubahan kurikulum itu hanya semacam perubahan istilah, namun untuk isinya itu berapa persen itu saya yakin itu masih sama, hanya nama-namanya saja istilahnya yang berubah. Kemudian saya berterima kasih sekali kepada seluruh warga sekolah SD 2 Simbang ini sudah disambut dengan baik, sudah medang, sudah makan. Biasanya ngantuk juga, apalagi suasana hujan seperti ini, gelar kasur gitu ya, makan enak sekali itu. Ya, tapi kita melihat Bu Erna yang sedang berjuang masih 4 bulan ke depan, jadi ini baru amat saja belum, ini masih mau masuk kegiatan yang lain, sehingga kalian mohon dukungannya karena tidak bisa melakukan semuanya sendiri. Tadi disampaikan HP, ini terus apa lagi gitu ya. Kalau teman-teman tidak mendukung, ya nanti Bu Erna akan kurang bersemangat. Karena secara tugas sendiri itu tugasnya sangat banyak, sehingga kalau hanya dikerjakan sendiri takutnya itu online gitu ya, bisa singkat. Yes, terima kasih. Saya kira itu saja dari saya, karena nanti untuk kegiatan diskusi akan sepenuhnya dipandu oleh Bu Erna, sehingga untuk selanjutnya waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Bu Erna. Disilakan. Terima kasih kepada beliau Ibu yang Arif atas waktunya. Acara saya ambil alih dulu. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 2 Simbang, yang saya hormati Ibu Pengajar Praktek Ibu Mayang Harun SPG, yang saya hormati rekan-rekan guru SD Negeri 2 Simbang, yang saya hormati pula rekan perjuangan saya Ibu Irfa, saya 1 SPG NTD. Alhamdulillah hari ini terlaksana juga. Kemarin saya sudah izin kepada beliau Bapak Kepala Sekolah untuk hari ini akan adanya pendampingan oleh Ibu Pengajar Praktek dan beliau memberikan waktunya. Hari ini saya akan melakukan
penyampaian visi dari sekolah Negeri 2, yaitu visi dan prakasa perubahan. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 7 dan didampingi oleh beliau pengajar Bapak Ibu Endang Mayang Marum, Ibu Fasilitator Ibu Juwana. Adapun latar belakang dari kegiatan hari ini dari visi misi adalah karena setiap anak memiliki kodratnya masing-masing yang sudah digariskan, walaupun masih samar, maka tugas kita sebagai pendidik adalah menuntun agar murid kita merdeka sehingga mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Selain itu, hal yang terpenting adalah pendidikan anak kita adalah memberikan pendidikan akhlak atau budi pekerti. Peran orang tua ketika di rumah, peran guru ketika berada di sekolah, dan peran masyarakat ketika di lingkungan sekitarnya sangat penting untuk mendidik dan dijadikan teladan atau panutan dalam melakukan sikap-sikap terpuji, sehingga anak-anak kita memiliki sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, gotong royong, bernalar kritis, kreatif, dan kebinekaan global yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Adapun tujuan diskusi hari ini yaitu melalui diskusi nanti peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpusat kepada murid. Kemudian melalui diskusi kali ini diharapkan peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan impian dan cita-cita murid. Melalui diskusi hari ini juga diharapkan peserta dapat mewujudkan prakasa perubahan sekolah. Ya, hari ini kita akan membahas tentang visi. Visi sendiri itu artinya secara itu apa nih? Visi adalah representasi kognitif mengenai gambaran masa depan. Itu menurut Banduran. Visi dapat dikatakan sebagai sebuah imajinasi. Visi juga merupakan tahap kecerdasan yang sebenarnya menurut Einstein. Imajinasi menstipulasi adanya kemajuan dan melahirkan evolusi. Visi berbasis pada kekuatan kata untuk menggerakkan hati, menyemangati, menguatkan, untuk melangkah maju secara kolaborasi. Visi merupakan hal fundamental yang perlu dimiliki. Secara garis besar, visi adalah impian atau cita-cita yang kelak akan terwujud di masa depan. Lalu visi yang bagaimana yang harus kita terapkan di sekolah kita, yaitu visi yang sesuai dengan konsep merdeka belajar. Visi seorang guru harusnya sejalan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat demi terciptanya student well-being. Kemudian visi juga harus selaras dengan profil pelajar Pancasila. Apa saja kemarin profil pelajar Pancasila? Mandiri, terus gotong royong. Ya, apa? Oke, yang pertama itu beriman, pertama kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak yang mulia. Terus yang kedua itu berkebinekaan global. Nah, yang ketiga itu ada bergotong royong, lalu ada mandiri, kreatif dan berpikir kritis. Terima kasih. Ya, visi yang harus di sekolah itu harus diselaras dengan profil pelajar Pancasila sesuai yang sudah saya tuliskan, yaitu pertama beriman dan bertakwa kepada
kedua berkebinekaan global, ketiga bergotong royong, keempat mandiri, kelima kreatif, keenam bernalar kritis. Adapun unsurnya dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu pertama, akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada Allah, dan akhlak bernegara. Kemudian berkebinekaan global, namanya mengenal dan menghargai budaya, komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan, dan berkeadilan sosial. Kemudian yang ketiga adalah bergotong royong, yaitu berkolaborasi atau kepedulian. Tanpa adanya kolaborasi, kita semua mungkin tidak bisa, ya, harus adanya kolaborasi. Kemudian keempat yaitu mandiri, pemahaman diri dan situasi regulasi diri. Kelima kreatif, yaitu menghasilkan gagasan yang original, menghasilkan karya dan tindakan yang original, memiliki kelulusan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan, dan yang terakhir yaitu bernalar kritis, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisa dan mengevaluasi penalaran, merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Visi juga harus adanya inquiry apresiatif atau IA. Apa sih itu? Nah, agar visi dapat terwujud dan terjadi proses perubahan, perlu adanya upaya nyata. Pendekatan IA adalah salah satu cara untuk mewujudkan visi secara kolaboratif. Konsep IA pertama kali dikembangkan oleh David Copperfield atau Copperfield and Whitney 2005, Nobel and Mestre 2016. Inquiry apresiatif merupakan pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan atau positif. Pendekatan IA percaya bahwa setiap orang memiliki inti positif yang dapat memberikan kontribusi pada keberhasilan. IA mulai dengan mengidentifikasi hal yang sudah ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan, dan munculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah lebih baik. Nah, visi juga harus adanya, dalam visi harus adanya bagian. Apakah itu bagian? Bagian merupakan kerangka berpikir inquiry apresiasi yang digunakan dalam manajemen perubahan. Bagian mempunyai tahapan-tahapan. Yang pertama itu B, buat pertanyaan utama, A, ambil pelajaran, G, gali mimpi, D, jabarkan rencana, A, atur eksekusi. Kemudian untuk menyusun visi juga harus diperhatikan aset apa yang dimiliki untuk mendukung visi. Yang di sini adalah guru, kepala sekolah, siswa, sarana prasarana, lingkungan sekolah. Yang pertama adalah aset guru. Guru itu sebagai pelaksana atau garda terdepan pencapaian visi. Di sini tugas guru adalah mendidik, membimbing, dan menguatkan mereka-mereka yang berbeda-beda untuk menonjol apa yang menjadi ciri khas mereka. Ini adalah nanti tugas guru. Kemudian kepala sekolah. Kepala sekolah sebagai fasilitator, pengawas, manajerial dalam mendukung pencapaian visi. Kemudian siswa, mengembangkan potensi dan bakat siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian sarana dan prasarana. Sarana yang memadai seperti gedung, akses internet, dan alat-alat kegiatan sekolah lainnya, alat peraga. Kemudian lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah itu ada komite sekolah, organisasi masyarakat, atau dan wali murid. Kemudian kita akan menjawab bersama tentang kita sekolah itu kan ada murid, kita sebagai pengajar. Nah, kita sebagai murid, kita sebagai pengajar atau guru itu mempunyai impian.
menurut kita itu memikirkan murid yang seperti apa atau yang bagaimana? Pada kesempatan kali ini saya akan berikan pertama kepada beliau Bapak Suwandi. Monggo, menurut Bapak kita sebagai seorang guru memimpikan murid yang seperti apa? Yang memiliki pengetahuan, keterampilan, sehingga setelah nanti lulus dari sekolah ini satu bisa melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Mungkin lagi sekarang di daerahnya bisa cari duit, gitu. Karena banyak anak sudah sekolah tapi setelah dewasa sukses. Jadi, ya kita membekali dengan keterampilan. Kemudian harapannya dia menjadi siswa cerdas, tertib, dan punya karakter yang berkarakter baik. Begitu menurut saya. Terima kasih. Kita memimpikan murid yang cerdas, berkarakter, dan mempunyai keterampilan. Intinya seperti itu, Pak. Ya. Untuk berikutnya, kita percaya bahwa murid adalah yang bagaimana. Saya berikan kepada beliau Pak Amar, Bapak. Ya, terima kasih. Kita sebagai guru itu percaya bahwa murid itu adalah anak-anak yang memiliki karakter dan keunikan masing-masing. Jadi setiap anak itu memiliki karakter masing-masing dan memiliki keunikan masing-masing. Jadi dia itu memiliki bakat dari anak itu berbeda dengan satu sama yang lain. Jadi sebagai guru jangan terlalu untuk menyamakan semua murid kita untuk satu tujuan. Nah, jadi kita sebagai guru harus memaklumi anak-anak itu berbeda dengan anak-anak yang lain seperti itu. Dan anak-anak itu harus menjadi individu yang tumbuh dan berkembang dengan baik. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Amar. Berikutnya, di sekolah kita akan mengutamakan apa? Sebagai seorang pengajar atau guru, kita di sekolah akan mengutamakan hal apa? Monggo, mungkin yang belum kuliah atau terima kasih bagi yang diberikan pada saya. Menurut saya, untuk di sekolah ini yang diutamakan adalah pendidikan karakter dan memiliki keunikan masing-masing dan memiliki keistimewaan dan bakat yang dapat kita kemungkinan sehingga mereka dapat menjadi individu yang tumbuh dan berbakat. Begitu. Terima kasih. Terima kasih. Jadi di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter. Pendidikan karakter itu berarti di sekolah dengan budaya 5SG, sapa, senyum, terus saling tolong menolong, itu kan berkarakter. Kemudian berikutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa sebenarnya yang berdekatnya Allah Bu Yani ini apa Bu Tani ini monggo. Terima kasih atas waktunya Bu Erna. Saya akan menjawab. Kalau murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka berada di sekolah itu untuk mendapatkan pendidikan dari kita dan juga pengajaran yang layak kita berikan untuk mereka agar supaya mereka mendapatkan ilmu dan bukti bekerja dengan baik untuk mereka terapkan baik di rumah ataupun di sekolah. Terima kasih Bu Musliani. Berikutnya, kita warga di sekolah ini yakin bahwa apa monggo kita lanjutkan kalimat penumpang ini. Monggo Bu Sutani, saya berikan waktunya.
Ya, terima kasih waktunya. Untuk saya sebagai guru di sini menginginkan murid saya itu yang tampil dalam pengetahuan, tampilan, nilai dan sikap. Terutama dalam keseharian, saya ini mendapatkan anak yang kurang sopan santun pada guru, ya, pada guru dan murid seperti pada orang tuanya sendiri, nggak tahu tata krama, ya. Pertama itu kita harus menanamkan karakternya dulu anak, ya, sopan pada guru, kemudian kepada temannya menghormati dan menyayangi. Nah, di sini saya menekankan dulu yang pada pengetahuan dan keterampilan seperti yang dijelaskan tadi oleh Pak Amar, bahwa pengetahuan siswa yang satu dengan yang lain berbeda. Mungkin bagi mereka yang cerdas itu penalarannya lebih cepat. Nah, bagi mereka yang kurang cerdas ya lama sekali, ya, sampai ditunggu berjam-jam juga belum bisa. Ya, akhirnya mungkin anak tersebut ya diberi PR atau yang lain, ya. Kedepannya mereka semua itu nantinya bisa menjadi anak yang berguna bagi nusa bangsa dan bisa mendapatkan, ya, pengetahuan yang baik untuk bekerja di masa depan dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari. Begitu. Ya, terima kasih waktunya Bu Sutarni. Terus yang terakhir untuk mengisi kalimat berbang untuk cita-cita muridku, yaitu kita dan rekan guru di sekolah ini paham bahwa namanya itu untuk apa, Git? Kepala sekolah saya beri waktu untuk kalimat bertanya, kita dan rekan guru di sekolah ini paham bahwa, nah, monggo diisi bahwanya itu nopo, monggo. Bahwa murid-murid kita itu berbeda, Iya. baik dari lingkungan keluarga, Iya. lingkungan tetangga, Iya. berbeda-beda. Untuk ini kita harus mengolah perbedaan ini menjadi baik dan diarahkan untuk menjadi satu, gitu. Bahwa anak-anak itu adalah manusia tumbuh berkembang. Mereka belum tahu, mereka belum bisa. Untuk ini Bapak Ibu guru punya kewajiban membimbing, menggali, mengarahkan mereka supaya menjadi orang yang dewasa dan nantinya bisa mandiri. Saya kira itu, Bu. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua terjawab kalimat rumah untuk mengisi cita-cita muridku. Berarti kita simpulkan bersama dari kalimat rumah tadi, kita simpulkan bersama mewujudkan murid yang bagaimana, ya? Murid yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, kemudian cerdas, terampil, berbudi pekerti, berkarakter, berakhlak mulia, kemudian apa lagi? Mandiri, kreatif, ya. Dan kita sebagai guru juga sadar kita adalah sebagai among, ya. Kita ada yang menuntun mereka untuk masa depan. Itu kesimpulan dari kalimat rumah tersebut. Ada tambahan rumahnya, mungkin penyataan saya kurang. Oh, sebentar. Nah, sebelum masuk ke visi sekolah, saya mau isi terlebih dahulu menyampaikan visi yang saya buat dalam program Diklat Calon Guru Penggerak. Maaf, saya sepilkan visi calon guru penggerak yang saya buat. Mungkin belum sebagus yang dibuat oleh beliau Bapak Kepala Sekolah karena saya masih latihan. Maaf, ini aja. Katanya sih boleh dirubah, Ibu. Mau Irfan, ya? Bisa buat saya yang buat kita, ya. Boleh dirubah. Ini visi yang saya buat. Mewujudkan generasi yang unggul dan berkarakter dengan profil pelajar Pancasila yang berpihak kepada murid. Itu visi yang saya buat untuk tugas modul 1-3.
Kemudian adapun prakarsa perubahan diri, yaitu untuk mewujudkan peserta didik yang suka menolong dalam kegiatan Jumat berbagi di sekolah. Saya ambil di sini yang karakter yang paling sederhana di sekolah SD, yaitu biar tidak hilang suka menolong. Suka menolong kan luas ya. Saya di sini poinkan untuk di Jumat berbagi. Di sini intinya divisi saya ini yang dalam poin yang karakter Jumat berbagi itu untuk menjenguk ada siswa yang mungkin sakit atau kesusahan. Di Jumat berbagi itu seperti biasa kita hari Jumat kan ada infak nggih. Nah, tapi divisi saya itu dikhususkan infaknya itu bukan untuk keagamaan yang ada di kita, tapi untuk menjenguk ada siswa ataupun guru yang sakit. Nanti dibuat tim, ada yang menarik, kemudian siapa yang berhak memperoleh jengukan itu dengan syarat-syarat tertentu. Nanti Jumat berbagi di sekolah ini akan bekerja. Kemudian dalam visi tadi juga harus menyusun apa aset yang dimiliki untuk biar kita bisa menyusun itu guru. Guru itu sebagai pelaksana utama, fasilitator, menyusun dan melaksanakan kegiatan untuk mencapai visi. Visi saya tadi itu untuk Jumat berbagi, karena kita adalah guru SD, karena setiap kelas mempunyai guru kelas. Jadi nanti setiap guru akan mengasih tahu atau mengarahkan kepada anak-anak kelasnya, atau pas di hari Jumat kan biasa kita senam, kita mengumumkan biasa terus infak. Nah, biasanya guru yang akan sebagai fasilitator dan menyusun pelaksanaan. Oh ya, misalnya kelas 1 ada yang sakit, udah 3 hari tidak berangkat misalnya. Nah, nanti Jumat berbagi ini yang akan untuk menjenguk baik infak dari anak maupun dari guru. Kemudian aset positif yang dimiliki siswa, mengembangkan potensi serta sasaran utama dalam program pencapaian visi. Kalau tidak ada visinya tidak berjalan tentunya. Kemudian aset positif berikutnya kepala sekolah. Ya, yang utama kepala sekolah, manajerial, fasilitator juga, motivator juga, supervisor juga untuk mendukung program yang sudah direncanakan. Misalpun saya membuat rencana bagaimanapun, tanpa dukungan dari beliau Bapak Kepala Sekolah tidak akan berjalan tanpa dukungan dan izin beliau. Makanya peran kepala sekolah di sini adalah sangat penting sebagai manajerialnya. Kurang siji donatur. Ya, saya tambahkan donatur pertama, tapi tidak satu-satunya. Karena kita kan banyak warga sekolah, tentunya mempunyai hati nurani semua ya kan untuk menjenguk untuk acara baik ini. Kemudian berikutnya aset positif yang dimiliki berikutnya itu sarana dan prasarana. Ruang kelas, ya untuk visi tadi kan misalnya tadi menjenguk anak, adanya ruang kelas, boleh internet, laptop, proyektor, perpustakaan serta lingkungan sebagai pelaksananya kegiatan pencapaian visi. Ya, kita akan melaksanakan visi menjenguk tadi anak. Mau kumpulnya di mana? Kalau tidak ada ruangan kan tidak bisa berkumpul. Kita punya ruangan, akses internet pun tahu dia sakit misalnya karena adanya internet atau zaman surat, ya kan bisa jadi. Nah, adapun tahapan prakarsa bagiannya. Yang pertama adalah buat pertanyaan utama, Devin. Mengapa kita perlu mewujudkan peserta didik yang suka menolong dalam kegiatan Jumat berbagi di sekolah? Terus, bagaimana mewujudkan peserta didik yang suka menolong dalam kegiatan Jumat berbagi di sekolah? Ya, adapun tindakannya yaitu menanamkan jiwa, kepedulian sosial dan tolong-menolong kepada peserta didik dalam membantu temannya di sekolah. Membuka dialog dengan peserta didik, guru, sejawat, kepala sekolah berkaitan dengan program mewujudkan peserta didik
yang suka menolong dalam kegiatan Jumat berbagi di sekolah. Saya teruskan saja Ibu, biar cepat. Kemudian A. Ambil pelajaran atau discover. Apa pengalaman yang menyenangkan dan berhasil yang pernah dialami guru dalam mewujudkan peserta didik yang suka menolong di sekolah? Bagaimana pelaksanaannya mewujudkan peserta didik yang suka menolong dalam kegiatan Jumat berbagi di sekolah yang berhasil yang dilakukan selama ini? Kemudian dari mimpi, apa saja kegiatan yang dapat dilakukan di kegiatan Jumat berbagi di sekolah? Bagaimana perasaan saya dengan adanya kegiatan Jumat berbagi di sekolah? Apa yang penting dilakukan agar Jumat berbagi di sekolah berjalan? Ya tentunya kegiatan yang dapat dilakukan di Jumat berbagi ya sesuai dengan rencana ya infak rutin baik dari murid, guru ataupun karyawan SD Negeri 2 Simbang. Kemudian bagaimana perasaannya? Otomatis dia senang bisa membantu mereka yang sedang sakit. Agar apa yang penting dilakukan agar Jumat berbagi di sekolah berjalan, membuat rancangan jadwal kegiatan Jumat berbagi di sekolah. Yang berikutnya, jabarkan rencana. Apa langkah-langkah untuk menyiapkan kegiatan Jumat berbagi? Bagaimana pengaturan kegiatan Jumat berbagi di sekolah berjalan secara berkelanjutan? Apa hal pertama yang dapat dilakukan mewujudkan kegiatan Jumat berbagi di sekolah berjalan secara berkelanjutan? Tindakannya itu menyusun langkah-langkah untuk Jumat berbagi, menyusun tugas dan tanggung jawab tim, menyusun aturan kriteria penyaluran hasil kegiatan Jumat berbagi. Jadi tidak semua anak yang sakit misalnya langsung dikasih Jumat berbagi, tidak. Tapi dengan ketentuan misalnya sakit selama 3 hari tidak berangkat, baru diberikan Jumat berbagi. Kemudian berikutnya A. Atur eksekusi. Siapa saja yang akan dilibatkan untuk mewujudkan rencana ini? Apa saja peran yang dibutuhkan dan siapa yang mengisi peran tersebut? Siapa yang bertanggung jawab memonitor agar kegiatan Jumat berbagi berjalan dan berkelanjutan? Kapan kegiatan Jumat berbagi ini dapat dimulai? Nah, itu pertanyaannya. Kemudian tindakannya yang saya libatkan untuk Jumat berbagi itu maksudnya seluruh siswa dan seluruh guru yang ada di sekolah. Kemudian apa saja peran yang dibutuhkan dan siapa yang mengisi peran tersebut ya seluruh siswa dan warga sekolah. Kemudian siapa yang bertanggung jawab ya guru dan kepala sekolah. Kapan kegiatan dilakukan? Dimulai setiap hari Jumat pertama pasca istirahat. Nah, ada tolak ukur keberhasilannya, yaitu pertama tercapai tujuan kegiatan. Kemudian seluruh warga sekolah berperan aktif dalam kegiatan. Murid atau warga sekolah dapat melaksanakan secara bersama-sama dan berkelanjutan. Tantangan dan hasil. Tantangannya adalah bagaimana cara membuka hati nurani para warga sekolah. Karena setiap orang kan punya pemikiran masing-masing deh. Ada kalanya ya memang murid misal sangunya pas-pasan terus disuruh berbagi, kan akhirnya antara ragu untuk jajan sendiri atau untuk berbagi, kan harus bagaimana kita membuka pintu hati. Kemudian hasilnya adalah siswa dapat menolong teman yang sedang kesusahan atau sakit dengan cara menjenguk dari uang yang dikumpulkan dari Jumat berbagi. Nah, kita masuk ke visi SD Negeri 2 Simbang. Itu tadi visi dari saya, dan kita lanjutkan ke visi SD Negeri 2 Simbang. Adapun visi dari SD Negeri 2 Simbang yaitu membentuk peserta didik yang berakhlak mulia, berprestasi, mandiri, kompetitif dalam lingkungan sekolah yang nyaman. Oke, begitu Pak Kepala Sekolah? Betul yang saya tuliskan? Adapun indikator dari visi tadi yaitu yang pertama berakhlak mulia, yaitu menunjukkan sikap jujur, dapat dipercaya, tanggung jawab, hormat terhadap orang tua, menyayangi dan suka menolong dengan sesama, rajin
rajin melakukan ibadah rajin melakukan ibadah sesuai agama yang diaturnya, sopan santun di rumah, di jalan, di sekolah, dan di mana saja berada. Kemudian yang berikutnya indikator yang berikutnya itu berprestasi, unggul dalam perolehan setiap penilaian, sehingga mampu menunjukkan prestasi baik di bidang akademik maupun non akademik. Kemudian disiplin dalam melakukan berbagai tugas dan kegiatan, berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Kemudian indikator dari mandiri yaitu mempunyai keinginan yang kuat untuk belajar, mampu mengambil keputusan dan inisiatif yang tepat dalam menyelesaikan masalah, percaya diri dalam melaksanakan tugasnya, tanggung jawab atas apa yang dikerjakan. Ya. Indikator berikutnya itu dari kompetitif, yaitu memperoleh kejuaraan dalam kegiatan lomba-lomba di bidang akademik maupun non akademik, mampu bersaing untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk menghadapi tantangan, terpenuhinya standar kompetensi lulusan dan kompetitif. Indikator yang terakhir yaitu lingkungan sekolah yang nyaman. Lingkungan sekolah selalu bersih, sehat, dan ramah anak, menunjukkan suasana atau kondisi lingkungan yang tenang dan kondusif sehingga kegiatan belajar mengajar dapat terlaksana atau kondusif. Adapun misi atau paradigma perubahannya itu yang pertama, mewujudkan peserta didik yang kokoh spiritual dengan menunjukkan sikap atau budi pekerti yang luhur serta terbiasa melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya. Kedua, menyelenggarakan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan dengan berbasis pada pendidikan karakter. Mewujudkan prestasi sekolah di bidang akademik maupun non akademik sampai pada tingkat kecamatan dan kabupaten. Berikutnya nomor 3, mewujudkan peserta didik yang mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya melalui kegiatan pembiasaan intrakurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler. Yang kelima, menciptakan suasana belajar yang tertib, kompetitif, dan menyenangkan sehingga menghasilkan lulusan yang mampu bersaing untuk melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya. Keenam, mewujudkan standar kompetensi lulusan yang kompetitif, mewujudkan lingkungan sekolah yang ramah anak, aman, nyaman, dan berbudaya. Itu visi dan misi SD Negeri 2 Simbang. Menurut Bapak Ibu semua, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid kita? Sudah. Oh, Pak. Iya. Sebetulnya dia sudah selaras dengan kebutuhan mereka, dan insya Allah mereka bisa menerapkan. Baik, berarti apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Sudah. Dan siswa mampu menerapkannya ya Pak? Insya Allah mampu. Insya Allah siswa mampu menerapkannya dari visi sekolah tadi. Kemudian, apakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah tadi? Yang lain dong, saya yang buat. Ini dulu. Ya, apa visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid yang tadi, yang menjawab 6 kalimat tadi? Apakah sudah sesuai?
Ya, menurut saya visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita murid atau peserta didik SD Negeri 2 Simpang ini. Yang mungkin seperti itu sudah Bu Yani? baik. Oke, menurut Pak Kamar, Bu Yani? Menurut Bu Yani bagaimana? Menurut saya juga sudah sesuai dengan apa yang kita cita-citakan untuk murid. Ya, sudah sesuai. Moga Bu ya? Sudah. Bu Sutami? Sudah. Berarti kita visi kita sudah sesuai dengan cita-cita kita untuk murid kita, ya? Oke, lanjut. Adakah yang ingin disesuaikan atau ditambah? Ada? Tidak ya, karena sudah sesuai berarti ada atau tidak? Tidak. Sudah sesuai. Oke, terima kasih. Nah, visi misi kita, visi SD Negeri 2 Simpang tadi adalah membentuk peserta didik yang berakhlak mulia, berprestasi, mandiri, kompeten dalam lingkungan sekolah yang nyaman. Terus, apakah Bapak dan Ibu semua setuju dengan visi sekolah kita? Setuju atau tidak? Saya ulang lagi, tolong dijawab. Setuju atau tidak? Ya, setuju. Berarti sah ya visi dan misinya. Sudah disetujui semuanya dan sudah terpakai dan tidak dirubah. Alhamdulillah. Berikutnya, sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan tersebut menurut Bapak itu yang bagaimana sikap kita, sikap orang tua, sikap kepala sekolah, monggo Pak AS, sikap yang bagaimana yang dilakukan untuk mencerminkan visi yang kita rumuskan tadi. Sikapnya guru dan murid ya, macam melanggar nampak. Buatan bahan sesuai yang Bapak buat visi misinya. Sikapnya kalau guru dan murid saya rasa juga bisa menerima dan bisa melaksanakan, karena tidak terlalu muluk-muluk dan sebenarnya tanpa ditulis mereka sudah melakukan, sudah melakukan visi dan misi. Cuma kurang satu ke yang nyaman dan berbudaya. Apa kita sudah pernah nyanyi kalau pagi? Sudah ya. Saya kalau di kantor nggak pernah dengar guru dan anak-anak nyanyi. Oh, berarti sudah bisa diterima dan bisa dilaksanakan. Sudah baca suratan pendek sudah. Iya. Alhamdulillah. Mau ulang ya sudah. Iya. Mau sekolah sudah juga. Sekolah. Iya. Oh, belum ya. Kalau Sudah sudah. dilakukan. Ya, saya kira bisa dilaksanakan dan tidak merepotkan dan tidak berat. Nah, saya kira juga bagus itu nanti kalau input output. Begitu Bu Eva. Berarti ya kita sebagai guru, kepala sekolah, orang tua bekerja sama untuk mewujudkan visi tersebut ya Pak. Dengan karakter tadi 5S juga kita mencontohkan hal-hal yang baik juga. Tadi dengan setiap hari kita sudah mulai dan selalu doa-doa, suratan pendek, kemudian ditambah dengan tadi nyanyi, ya itu sudah dilakukan. Kemudian berikutnya, inisiatif atau prakarsa perubahan yang dilakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Monggo Bapak lagi. Karena yang monggo saya kepilih dari Bapak kepala sekolah dulu. Tapi saya tidak menghendaki pertanyaan ini ya. Dan saya menghendakinya. Monggo. Ya, kalau untuk mewujudkan perasaannya, kalau kita dengan wali murid kan, anak-anak kan infak, dia kan minta sama orang tua memberi, kan jadi berubah minta duit untuk samu 2 minggu,
infak 1000, dan itu sudah jalan. Kemudian itu nanti kan posnya untuk teman kita yang sakit, untuk bersih latar, Ini visi sekolah kita, Pak. untuk bersih latar, maka kan jadi visinya tercapai, lingkungannya nyaman, bersih. Nah, kalau anak urunan ya disimpan seperti Kolaboratif ya Pak, kerjasama juga ya kerjasama. Kemudian kita memberikan teladan atau memetik contoh, ya kan, membimbing, saya kalau pacaran mengarahkan, membimbing dan yang paling infak kok dari Jumat kok. ya selalu. Nah, Terus saat berjamaah juga itu terutama untuk berangkat kuliah. Untuk yang apa ini mainnya memakai sejajar ya. Itu ya anak-anak kalau ada lomba saya ikutkan terus kok. Ikut lomba terus. Perkara urut juara orang masalah. yang penting sudah berusaha. Yang penting ikut. Kemudian ini kalimatnya kangen ya, apa inisiatif perubahannya bersama mencapai visi sekolah. Tadi sudah dijawab, sekarang yang Dan berikutnya. itu juga kalau saya habis konferensi saya sampaikan kepada guru-guru, pak guru, ibu guru juga untuk melaksanakan itu visinya ini. Kan kamu saya suruh loyal. Kalau bisa kepalanya nggak benar ya kamu loyal. Tapi saya benar. Cuma kalau kamu tidak disetujui usulnya, ya tidak usah protes. Masalah saya punya kompetensi manajerial. Nanti kalau HP kamu sudah saya pasang GPS, saya tutup dari rumah. Gimana ini orang jatuh katanya di sekolah mau ganti. Kan tahu kan? Visioner Ibu. Kepala sekolah saya visioner sekali. Berubah. Seperti sifat air yang selalu berubah. Pola baktinya itu guru, orang tua, kepala sekolah. Di dengan kepala dengan wali murid kita kan sudah punya grup WA di kelas-kelas. Selain itu juga saya suka WA yang lewat grup sekolah dengan wali murid, dengan orang. Kemudian juga dengan komite juga kalau mau sekolah punya program apa juga saya mengajak komite untuk menentukan kelangan atau pada urunan hal gawe gudang jalan itu nggak ada yang protes kemana gudangnya seperti itu dengan komite orang tua ya belum urut kok sudah ada. Yang penting apa yang saya punya ide didukung, ada buktinya, saya kira di sini tidak ada masalah. Seperti itu. Oke, terima kasih. Nanti yang CPS tunggu bulan depan. Ini terlalu visioner. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Ya, akhirnya tiba di puncak acara. Begitu kepada beliau Bapak Ibu Maya tadi yang dapat saya sampaikan tentang visi SD Negeri 2 Simbang, yaitu membentuk peserta didik yang berakhlak mulia, berprestasi, mandiri, kompetitif dalam lingkungan sekolah yang nyaman. Adapun indikatornya ya berakhlak mulia, berprestasi, mandiri, kompetitif dan sekolah yang nyaman. Itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada beliau Ibu Pengacara Sakti.
sekali lagi untuk Bu Erna. Ya, CGP saya yang di Simbang itu memang orangnya low profile semua, dua-duanya. Itu pagi-pagi WA katanya saya belum siap Bu, saya tidak tahu harus apa, tapi ternyata setelah kita lalui dua-duanya kegiatannya itu berjalan dengan lancar, dan kemudian pengimbasan untuk ke teman yang lain saya yakin di sini sudah berjalan dengan sebaik-baiknya, sehingga kami mendengar tadi dari Bapak Kepala Sekolah, siswa sudah memiliki pribadi yang berbeda-beda, keinginan yang berbeda, latar belakang yang berbeda, dan itu memang sudah menjadi salah satu ranah yang dituju dari kurikulum Merdeka, bahwa kita memang harus berpihak pada murid dengan latar belakang yang berbeda. Saya mungkin hanya komentar, nanti kalau tidak sesuai ya mohon untuk diabaikan, apalagi kalau sampai salah itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dalam visi tadi kami melihat ada kompetitif, mudah-mudahan ini kompetitifnya dalam arti yang positif, karena kemarin dalam budaya positif mungkin Mbak Eni juga sudah menyampaikan bahwa tidak ada hukuman, tidak ada penghargaan. Tapi kalau kompetitifnya dalam arti siswa akan menunjukkan kompetensi yang sebaik-baiknya, itu masih bisa dipakai, atau mungkin nanti Bu Erna dapat menemukan kata yang lebih adaptif dengan itu, walaupun itu tidak salah ya, mohon maaf Bapak bukan mau mengganti visi dan seterusnya, hanya komentar saja, kalau tidak perlu nanti diabaikan. Kemudian dalam penyusunan visi memang prosesnya seharusnya seperti ini, semua guru dilibatkan, keinginan guru itu dimasukkan dalam visi, kalau sudah sesuai ya berarti visinya tetap seperti itu. Kalau misalnya akan ada perbaikan, mungkin bisa di bagian penjabarannya, baik indikator maupun untuk misinya mungkin ditambahkan yang sesuai dengan kurikulum yang sekarang. Tadi sih saya sudah melihat yang menyusun mungkin memang sudah mengadaptasi dengan kurikulum yang baru, sehingga untuk dimensi P5-nya itu juga sebagian besar sudah masuk. Kemudian ada unggul dalam prestasi dong Mbak. Ya, jadi saya cerita saja. Tadi saya juga sharing di SMP 2 aja bahwa mindset untuk prestasi, karena kita sudah kurikulum Merdeka mungkin sedikit bergeser. Kalau zaman dulu anak yang berprestasi itu mesti ranking kelas, peringkat kelas, kemudian anak-anak yang ikut lomba dan menjadi juara. Tapi saya pernah melihat video waktu pembekalan itu ditayangkan, sekolahnya memang sekolah swasta. Dalam kegiatan wisuda itu siswa tidak hanya penghargaan untuk 10 besar atau 5 besar, juara kabupaten dan seterusnya, tapi disampaikan bahwa setiap anak itu juara di bidangnya. Jadi ada kalimatnya sih lebih rapi, tapi si anak yang paling rajin. Jadi kalau kita misalnya bawa dari kelas kan, siapa yang mau bantu guru itu hanya anak tertentu yang lari langsung menolong kita, dan itu kan berarti sebenarnya anak ini mempunyai kemampuan tertentu. Berarti dia lebih peduli, dia lebih empati, yang nanti pada pekerjaan tertentu itu sangat diperlukan. Karena sudah saya yakin ini survei atau penelitian bahwa orang-orang yang berhasil itu tidak harus yang ketika sekolah itu peringkat 1, 2, dan 3 ya. Jadi ya bahkan teman saya loh biasa ya, sekarang misalnya juragan bis wisata, travel dan seterusnya, itu kan karena memang pelajaran kita belum mengakomodasi sampai hal yang detail, matematika umum, IPA umum. Nah sehingga
kemampuan-kemampuan siswa yang khas, yang unik itu memang belum terakomodasi. Kemudian tadi dalam indikator ada indikator itu ada penilaian yang selalu bagus. Nah ini mungkin sangat memberatkan kalau misalnya muridnya saya saja. Jadi kalau misalnya pelajarannya nyanyi, itu yang nggak bisa nyanyi bisa sepot jantung gitu kalau ditunjuk nanti saya harmoni priwe gitu ya misalnya. Jadi mungkin nanti untuk indikator penilaiannya itu bisa diadaptif supaya semua anak itu dapat mendapatkan nilai bagus, tapi tidak khusus dari nyanyi yang merdu, karena merdu juga ada yang bawaan. Kemudian misalnya ada anak di rumah dari kecil bapak ibunya senang karaoke, kan dari kecil udah bisa ngelimik. Nah kalau maju di sekolah mungkin dia langsung happy saja, tapi di rumah yang misalnya sama sekali nyanyi ya orang tahu, sehingga ketika harus menyanyi ke depan itu akan menjadi beban yang sangat berat, yang otomatis siswa menjadi tidak nyaman. Jadi mungkin karena kita ada pembelajaran berdiferensiasi, meskipun itu pelajarannya menyanyi ada yang mungkin membuat syairnya tanpa yang suka bahasa Indonesia membuat syairnya, nanti yang lebih pintar lagi mungkin membuat nadanya, yang pintar nyanyi nanti kelompok untuk menyanyikannya, mungkin seperti itu. Jadi ini tapi kalau tidak salah ya Pak, hanya pendapat saya saja karena saya mengalami, apalagi kalau olahraga Bapak Ibu, saya itu paling nggak bisa olahraga. Yang lainnya enjoy, polis, service atau ini dinilai, yang lainnya biasa saja saya kemeringat karena service Anda sering orang tekan gitu ya. Tapi anak putra yang biasa di rumah dolanan berbala itu kan santai saja. Itu jadi mungkin seperti itu saja. Untuk divisi misi tidak usah diubah, hanya nanti masukkan untuk di tahun yang akan datang itu lebih spesifik dan merupakan masukan dari seluruh warga sekolah, bukan misalnya itu ada standar-standarnya gitu apa sih? Nah ya misalnya bukan hanya ini gaweannya Bu Erna misalnya karena dia standar isi, ya kok Bu Erna bayar sinkon. Nah misalnya atau Bu Erna tadi mengusulkan Jumat berbagi, ya Bu Erna baik, tidak seperti itu. Karena kalau sudah melalui forum diskusi dan ditemukan kesepakatan, berarti itu sudah menjadi program sekolah. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau punya kesalahan. Terima kasih sekali Pak Iswandi, dirusui terus ini sampai masih 4 bulan ke depan. Jadi donatur tetapnya masih ditunggu ya Pak. Bedah Jombang saya tunggu di ngepasi saya ke sini. Saya kira itu saja. Waktu saya kembalikan ke Bu Erna. Nanti saya mohon pamit kalau misalnya tiba-tiba sudah menghilang, tidak bertemu Bapak Ibu, berarti saya sudah pulang. Begitu saja. Waktu saya kembalikan ke Bu Erna. Terima kasih waktunya kepada beliau Bu Indah. Sebelum acara penutup, saya izin kepada beliau, rekan saya di CGP Ibu Irfa untuk menyampaikan umpan balik dari apa yang telah saya lakukan hari ini. Dengan hormat lagi, monggo. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Yang jelas apa yang sudah disampaikan oleh Bu Erna kepada teman-teman di sini menggali pendapat untuk misi sekolah, mudah-mudahan bisa dilaksanakan oleh semua guru dan karyawan di sini, sehingga nanti dalam pelaksanaan
visi misi itu akan lebih mudah begitu. Itu saja dari saya. Yang jelas untuk acara hari ini luar biasa semangatnya. Bapak Ibu sampai sore masih ada di sini. Kalau tadi saya pagi itu juga saya pokoknya harus kayak gitu. Luar biasa ini teman-teman dan bapak kepala sekolah. Oh iya, ya di sini memang siang terus, tapi ke tempat saya dulu. Yang berikutnya sini Pak. Oh gitu, bisa. Gitu. Seperti itu. Saya sama Bu Erna itu sudah seperti ibu sama anak. Iya. Sama ada loh. Iya kakak berarti. Semangatnya karena nanti dikasih amplop. Iya tidak kayak gitu. Jadi kadang saya juga nggak bisa mengerjakan, saya minta itu Bu Erna. Saya nggak bisa ini gimana memberikan itu memberikan materi atau surat dan lain sebagainya. Saya cuma bisanya ngomong tapi nggak konsep, nggak bisa. Itu konsepnya dari Bu Erna semuanya. Makanya bisa. Gitu Bu Erna. Ya, terima kasih kepada Ibu Irma. Kita sampailah kepada penutup untuk acara hari ini, itu tentang penyampaian visi dan paradigma SD Negeri 2 Simbang yang hari ini telah tadi disetujui bersama-sama ya, dengan diskusi tadi sudah disetujui bersama-sama dan tidak ada perubahan. Tadi ada masukan dari Ibu Maya dan nanti akan kami koreksi begitu nih Bapak Kepala Sekolah. Ya, baiklah, maka sampai di puncaknya untuk mengakhiri acara siang hari ini. Semoga nanti kita pulang dalam keadaan selamat sehat sampai rumah. Amin. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Pastinya banyak salah, saya mohon maaf yang saya kasih lajar. Kita sesi foto bersama. Ikut semuanya aja. Pakai tripod kan bisa. Iya. Ambil sama kita.